Tapi penyemprotan herbisida itu bila kita menanam semangka dengan sistem lep atau pengairan sistem lep, upayakan setelah kita melakukan aplikasi herbisida glifosat, jangan sekali-sekali melakukan pengairan sistem lep selama seminggu. Oke sahabat dan rekan tani, kali ini kita akan mulai untuk melubangi mulsa, di mana kita menggunakan jarak tanam 70 cm di dalam barisan. Namun kalau untuk rambatannya kita menggunakan jarak tanam 2,5 meter. Nah, untuk pelubangan mulsa kami menggunakan lubang itu agak ke pinggir di sini ya. Tujuannya supaya nanti pada saat awal pertumbuhan tanaman semangka dia lebih banyak merambat di mulsa plastik hitam perak. Apalagi ini musim penghujan, diharapkan dengan merambat di mulsa plastik hitam perak akan mengurangi resiko percikan dari tanah akibat hujan. Karena di awal-awal pertumbuhan semangka itu apabila terkena percikan air yang mengandung pasir atau debu sehingga menempel di bawah permukaan daun, akan membuat kondisi pertumbuhan daun maupun pucuk daun itu tidak normal. Bahkan daun akan berkerut seperti kena keriting, kemudian pucuk akan jengat atau mengarah ke atas. Dan itu yang tanpa disadari teman-teman sering dilakukan. Maka dalam penanaman semangka kami tidak pernah mengolah lahan yang digunakan untuk rambatannya. Kami biarkan itu rumput seperti itu dan sampah-sampah juga seperti itu. Tapi nanti setelah umur seminggu atau 10 hari baru kita akan melakukan penyemprotan dengan herbisida berbahan aktif glifosat yang nantinya akan kita batasi atau kita dinding dengan plastik mulsa atau plastik lainnya sehingga tidak mengenai dari tanaman. Dan itu harus dilakukan di pagi hari. Tapi penyemprotan herbisida itu bila kita menanam semangka dengan sistem lep atau pengairan sistem lep, upayakan setelah kita melakukan aplikasi herbisida glifosat, jangan sekali-sekali melakukan pengairan sistem lep selama seminggu. Karena residu dari herbisida yang masih terdapat di rumput atau di seputaran dari meja atau tempat rambatan yang kita semprot tadi akan kembali terlarut oleh air sehingga akan mengalir ke tanaman yang nantinya akan membuat tanaman semangka kita jadi lambat pertumbuhannya, bahkan berhenti dan kerdil, sehingga nanti tanamannya itu menjadi mekakon, daun-daunnya itu sulit untuk bisa berkembang ya karena terkontaminasi atau terimbas dari herbisida glifosat tadi. Maka itu barisan tanaman di mulsa ini, dan ini ukuran mulsanya 80 cm lebarnya maksudnya, maka lubang mulsanya agak ke pinggir kemari sehingga begitu kita melakukan penyemprotan herbisida di sana, resiko untuk terpapar herbisidanya itu akan lebih jauh. Dan sekarang kita mulai saja untuk pelubangan mulsa. Nah, maka saya lebih suka dengan menggunakan ini, bukan dengan yang bakaran, karena begitu kita melubangi, di situ kita sudah sekaligus melubangi tanahnya sehingga begitu tanam nanti tidak perlu nojo atau ngejek lagi, bibit langsung bisa kita tanamkan baru kita uruk. Biasanya kalau kita pakai yang bakaran, pakai areng itu yang kita juga punya, nantinya pada saat nanam harus ngejek lagi atau ngelubangi lagi. Kalau dengan ini kan nanti tanah itu akan terikut sehingga akan membentuk lubang sendiri dan tidak perlu lagi kita membutuhkan tenaga kerja yang digunakan untuk ngejek atau nojok.
Nah, ini sebagai contoh hasil dari pelubangan mulsa, di mana kita melubangi plastik sekaligus membuat lubang tanam. Dengan alat bergerigi seperti itu, maka kita bisa dapatkan yang pertama lubang tanam, sehingga pada waktu menanam nanti kita nggak perlu menggejek atau menojok lagi. Dan tanah yang kita ambil atau dibawa oleh alat itu kita letakkan di sini, yang tujuannya nanti bisa menjadi tanah urukan pada saat kita pindah tanam. Kemudian ya, ini barisan lubangnya ini sedikit ke pinggir seperti yang saya jelaskan tadi, tapi ada tambahan manfaat lagi, yaitu karena memang kita menanam semangka di sini rencananya secara penyiraman atau pengairan kita menggunakan sistem lep, sehingga dengan kondisi lubang yang di pinggir diharapkan nanti serapan air ke bedengan itu lebih cepat, sehingga kalau kita buat lubangnya sedikit ke pinggir ke arah parit tempat mengalirnya air, tanaman akan cepat mendapatkan air. Kondisi itu dipastikan akan mempercepat proses pembesaran organ vegetatif maupun pembesaran buah. Jadi sahabat dan rekan tani, segala sesuatu walaupun terkesan sepele, tapi kadangkala yang sepele-sepele itu kita tinggalkan, sehingga karena tidak adanya pemahaman membuat proses budidaya itu berjalan lebih ruwet. Coba ini dibayangkan kalau memang lubangnya itu di tengah sini, otomatis kalau kita melakukan pengairan atau mengalirkan air di antara bedengan atau di parit, air itu akan lama untuk sampai kemari daripada yang di sini. Demikian penjelasan saat ini mengenai bagaimana teknis untuk melubangi mulsa pada tanaman semangka non biji. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.